Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas TIC 2017 Prodi Teknik Informatika membuat sebuah game dengan judul Garda Terdepan dalam memenuhi tugas mata kuliah pemrograman game yang diampu oleh Bapak Rio Andriat. Game Garda Terdepan adalah game strategic tower defense di mana pemain akan memainkan karakter sebagai tenaga medis untuk melawan dan menghancurkan karakter virus COVID-19 sebagai musuh dalam permainan ini. Kelompok 8 terdiri dari beberapa anggota, diantaranya yaitu Bayu Alansyah dengan NIM 20170810015, Heren Sumairo 201708100006, Iksan Adi Priyatna dengan NIM 20170810010, serta Reza Rahmanuddin dengan NIM 2017081014. Untuk storyboardnya sendiri memiliki beberapa scene, diantaranya scene 1 yaitu membeli amunisi senjata. Lokasi dalam membeli amunisi yaitu berada di dalam tower ruangan pembelian peluru. Aksinya, pemain membeli amunisi senjata menggunakan koin atau uang yang didapatkan dari hasil memusnahkan setiap musuh dengan cara tekan tombol keranjang untuk membeli peluru. Scene yang kedua, pemain menembaki musuh. Lokasinya tetap berada di dalam tower ruangan perang. Aksinya, pemain berada pada posisi menembak dengan senjata yang dapat dikendalikan arahnya oleh pemain. Serangan dapat dilakukan sekali tembak. Jika ukuran musuh besar, maka serangan harus dilakukan secara berkali-kali. Scene yang ketiga, musuh menyerang tower. Lokasinya berada di luar tower. Dengan aksi, musuh akan menyerang ketika telah berada di dekat tower. Jika tower terkena serangan musuh, tower akan hancur sedikit demi sedikit. Musuh dapat bergerak dari darat maupun udara dalam menyerang tower. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai game design development. Untuk karakter sendiri dalam permainan ini, kita mengambil karakter dari tenaga medis, yaitu seorang dokter spesialis yang kita beri nama Medicus Specialist. Dengan action dari karakter ini yaitu diam, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, melompat, memanjat, membeli peluru, dan menembak. Selanjutnya ada karakter monster. Dalam hal ini musuh dalam permainan ini, karakter yang pertama kita beri nama monster. Dengan aksinya yaitu diam, berjalan, menyerang tower. Kemudian ketahanan dari karakter monster ini, dia mempunyai nyawa 5 dan koin yang didapatkan ketika monster ini telah kita bunuh yaitu berjumlah 5 koin. Dan selanjutnya terdapat karakter monster yang lain yang kita beri nama monster terbang. Dengan aksinya yaitu diam, terbang, menyerang tower. Berbeda dengan karakter sebelumnya, karakter ini si monster ini dapat terbang dengan ketahanan nyawanya itu 4, dengan koin yang didapatkan saat membunuh karakter ini yaitu 6 koin. Baik, untuk karakter yang selanjutnya, karakter ini termasuk ke dalam karakter non-player karakter monster dengan nama monster virus. Aksinya adalah diam, melayang, dan menyerang tower. Ketahanan dari karakter ini adalah dengan nyawanya yang memiliki 1, lalu koin yang didapatkan ada 3. Selanjutnya, terdapat material. Ini adalah tempat membeli amunisi dengan nama tempat membeli amunisi. Aksinya adalah menjual amunisi. Pemain dapat mengisi amunisi peluru dengan menggunakan koin yang didapatkan pada saat bermain. 10 koin dapat digunakan untuk membeli 8 peluru. Dan 17 koin dapat digunakan untuk membeli 16 peluru. Selanjutnya, terdapat keygame. Icon yang pertama adalah icon darah tower, berfungsi untuk jumlah darah tower yang masih tersisa. Icon yang kedua bernama icon amunisi, dengan fungsi menunjukkan berapa jumlah amunisi yang masih tersisa dan didapatkan. Lalu icon koin, fungsinya adalah menampilkan berapa jumlah koin yang masih tersisa bagi player.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai leveling pada game. Pada game ini terdapat 5 level, yaitu level 1 sampai level 4 dan yang terakhir adalah level final atau stage final. Pada level 1 terdapat 4 monster sebagai musuh dan dalam karakter pemain. Dan selanjutnya pada level 2 terdapat 5 monster darat dan 6 monster virus. Selanjutnya pada level 3 terdapat 6 monster dan 12 monster virus atau 6 monster yang berada di darat dan 12 monster yang berbentuk virus yang menyerang pada karakter. Selanjutnya pada level 4 terdapat 6 monster dan 6 monster darat dan 6 monster terbang. Yang terakhir pada level final terdapat 6 monster darat, 6 monster virus yang bentuknya virus dan 5 monster terbang. Dan level 5 juga merupakan stage terakhir atau stage final. Selanjutnya pada engine game, pada game ini kami menggunakan Unity, di mana Unity adalah mesin permainan lintas platform yang dikembangkan oleh Unity Technology. Di mana Unity ini pertama kali diperkenalkan pada event WDC atau yang kepanjangannya adalah Worldwide Developer Conference miliknya Apple pada tahun 2005 bulan Juni. Pada tahun 2018 Unity sudah dapat digunakan lebih dari 25 platform. Selanjutnya pada bagian gameplay, level akan selesai atau kondisi menang akan didapatkan jika pemain telah bertahan dari serangan virus pada setiap levelnya. Dan pemain akan ditemukan kondisi kalah jika darah tower telah habis, atau pemain juga dapat menemukan kondisi di mana amunisi kosong lalu jumlah koin kurang dari 10, maka itu juga akan dinyatakan sebagai kalah. Ke poin selanjutnya, itu pergerakan arah tembakan player ke musuh menggunakan touchpad, atau kita dapat mengkliknya pada bagian-bagian tertentu di layar untuk mengarahkan tembakan hendak kemana. Selanjutnya, pergerakan kontrol kendali player menggunakan tombol WASD pada keyboard. Pada poin selanjutnya yaitu platform yang digunakan yaitu desktop. Untuk lebih jelasnya tentang game yang telah kelompok kami buat, kami di sini akan sedikit mendemokan game tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi dari game yang telah kami buat, yaitu Garda Terdepan. Di halaman utama terdapat 3 tombol atau 3 button, yaitu Start, About, dan juga Exit. Di bagian About, kita dapat menemukan yaitu keterangan anggota-anggota yang dalam pembuatan game ini, yaitu ada Bayu Alansyah, Heron Humairo, Iksan Adi Priyatna, dan Reza Rahmanuddin. Berikut juga kelasnya. Kita kembali ke bagian menu, lalu kita klik tombol Start untuk memulai permainan. Di sini terdapat beberapa UI atau icon. Terdapat icon Lope atau Heart atau hati ya, berupa jumlah dari nyawanya. Terdapat juga ikon senjata, ikon peluru maksud saya, yang menunjukkan jumlah peluru, dan juga ada ikon koin yang menunjukkan jumlah koin yang didapatkan ketika membunuh. Nah, di sini player dapat menyerang atau menembakkan senjatanya kepada musuh dengan cara mengklik pada bagian mana ia akan menembak. Di sana juga pada level ini juga, yaitu stage 1, terdapat musuh atau monster darat, di mana ia akan menyerang ketika mulai mendekati tower, di mana juga ia akan memukulnya. Nah, setelah koinnya dirasa cukup, pemain dapat ke bagian meja racik yang akan dapat melakukan pembelian peluru, di mana 8 peluru yaitu berjumlah 10 koin dan 16 peluru berjumlah 17 koin. Dapat kita lihat juga ketika musuhnya menyerang, jumlah darahnya pun akan berkurang. Nah, ini adalah tampilan ketika pemain telah selesai dalam stage tersebut. Kita next level ke level selanjutnya, yaitu level 2. Yang membedakan dari setiap level adalah jumlah dari musuh dan juga jenisnya. Di sini kita dapat melihat jenisnya, yaitu ada jenis monster baru, yaitu monster virus, di mana ia bentuknya melayang. Nah,
darahnya hanya 1. Nah, kita bisa lihat juga ketika monster virus menyerang, dia akan berputar-putar, berbeda dengan monster yang berada di darat. Jumlah koinnya pun berbeda. Ketika kita menyerang monster berupa virus, ia akan mendapatkan koin sejumlah 3. Sedangkan monster yang darat berjumlah koin 5. Ketika koin dirasa cukup, kita dapat melakukan pembelian. Selanjutnya, stage ketiga, kita next level. Ketika nyawa telah habis, maka stage pun akan kalah dan pemain akan dinyatakan gagal dalam stage tersebut. Kita dapat restart maupun kembali ke menu. Kita restart. Kondisi kekalahan akan terjadi ketika jumlah darah dari tower habis, dan juga ada kondisi kedua, yaitu apabila peluru telah habis namun dalam kondisi koinnya kurang dari 10. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena apabila peluru habis namun koin kurang dari 10, maka player tidak akan dapat melakukan pembelian peluru, maka dinyatakan kalah. Seperti ini contohnya. Nah, memasuki stage keempat atau level keempat, terdapat musuh baru, yaitu musuh terbang. Nah, dapat kita lihat musuh atau monster terbang telah datang. Koin yang akan kita dapatkan ketika kita mengalahkan monster terbang adalah berjumlah 6. Kita juga dapat melihat monster terbang dalam melakukan menyerang. Damage yang didapatkan pun akan berbeda dengan monster lainnya. Memasuki stage terakhir, yaitu stage final atau level kelima. Di sini akan muncul seluruh jenis dari monster yang telah kita temukan sebelumnya. Ada monster virus, ada juga tadi monster darat, dan juga nanti ada juga monster terbang. Mereka semua akan muncul pada stage terakhir. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang game Garda Terdepan. Game ini mengilustrasikan perjuangan dari pihak tenaga medis sebagai garda terdepan dalam melawan pandemi virus corona. Semoga game ini dapat menjadi penyemangat kita dalam melawan virus dan pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.